Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, dulur-dulur. Jumpa lagi pada video kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada dulur-dulur yang sudah mendukung channel ini. Kritik dan saran saya harapkan dari dulur-dulur semua untuk kemajuan dan kebaikan bersama. Silahkan disampaikan melalui kolom komentar di bawah video ini. Baiklah, kita lanjut pada videonya. Dulur-dulur, pada video kali ini akan kita bahas mengenai gelas. Menjawab pertanyaan dari salah satu siswa di saat saya menyampaikan keesaan calon warga, yaitu, "Mas, mengapa gelas itu pakai gelas kaca? Kenapa enggak gelas plastik biar tidak mudah pecah?" Buat dulur-dulur yang aktif melatih dimanapun berada, apabila mempunyai siswa yang berpendidikan tinggi dan cerdas, sebaiknya jangan dibawa kepada jawaban yang sifatnya mengambang. Artinya, jawaban itu masih bisa dipertanyakan lagi oleh siswa, karena anak-anak sekarang itu kritis dan cerdas. Beda dengan anak-anak dulu yang apa yang dikasih itu ya didengarkan, bertanya aja tidak berani. Lalu bagaimana sebaiknya kita menjawabnya? Tentu kita harus kembali kepada apa fungsi, kegunaan, makna, serta filosofi dan ajaran SHTRAT itu sendiri. Karena apa-apa yang digunakan dalam kegiatan SHTRAT adalah merupakan lambang yang merupakan tujuan dan harapan para pendiri terdahulu. Karena ilmu SHTRAT itu tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk masyarakat luas, maka dari itu setiap tujuan, setiap harapan, setiap ajaran itu selalu bermakna ganda. Artinya bermakna untuk diri pribadi dan bermakna untuk orang banyak atau untuk masyarakat luas. Seperti halnya gelas, kenapa harus selalu baru? Nah, dari sini kita sekaligus mengajarkan kepada anak-anak dan calon warga untuk bersosial, untuk berbagi dengan cara membeli gelas yang baru. Dengan jumlah calon warga per tahunnya yang begitu banyak, ya sekitar ratusan ribu lebih, tentu sangat membantu sekali pada perusahaan-perusahaan gelas, membantu memberi pekerjaan karyawan, memberi pekerjaan atau penghasilan para agen-agen, memberi penghasilan pada pengecer. Itu ajaran yang berkaitan dengan kita sebagai makhluk sosial. Yang kedua, ajaran yang berkaitan dengan diri sendiri atau dengan individu masing-masing. Atau dengan kata lain, ajaran intern organisasi. Gelas, orang Jawa bilang yen wis tugel ora kena dilas. Apa maknanya dengan ajaran SHTRAT? Dalam hal ini para calon warga SHTRAT disuruh untuk menjaga gelas agar jangan sampai jatuh atau pecah
ataupun retak. Masing-masing bertanggung jawab atas gelasnya masing-masing pula. Karena apabila gelas tersebut pecah ataupun retak, maka sulit sekali atau tidak bisa dikembalikan lagi. Dalam ajaran organisasi persaudaraan setia hati Ternate, persaudaraan merupakan hal yang pertama kali diajarkan kepada siswa-siswanya. Persaudaraan dalam Asia Ternate yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain yang tidak dapat dipisahkan oleh suatu apapun. Dan bahkan persaudaraan di PSHT itu melebihi saudara kandung. Nilainya, tingkatannya melebihi saudara kandung. Lalu apa kaitannya dengan gelas tersebut? Nah, di sini jelas bahwa menjaga gelas, sulitnya menjaga gelas untuk tidak pecah atau retak itu sama dengan menjaga persaudaraan tersebut agar tidak retak, agar tidak putus, agar tidak pecah persaudaraannya. Seperti halnya gelas pula, bahwa persaudaraan di Asia Ternate ketika sudah retak, sudah pecah, itu akan sulit sekali rasanya untuk bisa kembali seperti sedia kala. Meskipun itu dikembalikan seperti gelas, meskipun itu dilem, bekasnya akan tetap kelihatan. Begitu juga di persaudaraan, ketika kita sudah retak, ketika kita sudah sakit, sudah saling menyakiti, maka walaupun dipersatukan kembali, walaupun sudah minta maaf, tapi rasanya untuk bisa kembali bersatu seperti sedia kala itu akan sulit sekali, dan bekas itu pun akan selalu menempel. Itulah persaudaraan yang seharusnya dijaga, seharusnya dipertahankan, lalu dikhianati, disakiti oleh saudaranya sendiri. Lalu jika ada pertanyaan, bagaimana agar persaudaraan itu tetap utuh? Nah, disinilah peran ajaran PSHT menentukan. Jadi dari awal latihan, dari siswa sudah diajarkan bagaimana cara menjaga persaudaraan tersebut. Contohnya, jangan merasa paling benar sendiri, jangan merasa paling hebat sendiri, jangan merasa paling pinter sendiri. Ojo sok rumongso bisa ning bisa rumongso. Jangan asal bicara yang menyinggung perasaan saudaranya. Jangan merasa paling benar sehingga ketika menegur saudaranya, mengingatkan saudaranya, menyalahkan saudaranya, itu di depan orang banyak. Asia Ternate mengajarkan untuk menyelesaikan masalah dengan empat mata. Namun kebanyakan di zaman sekarang ada saudaranya yang mempunyai salah, kemudian dikumpulkan satu ranting, satu rayon. Nah, itu tidak benar. Ya. Untuk itu, saudaraku, ketika ada saudara yang salah, cukup dipanggil empat mata. Karena ada persaudaraan yang harus dijaga di sini. Satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk menjaga persaudaraan
Jangan selalu memanfaatkan saudaranya. Dikit-dikit saudara, dikit-dikit minta bantuan, tapi tidak pernah membantu. Dikit-dikit minta pertolongan, dikit-dikit sambat pada saudaranya. Kalau tidak mau dibilang bukan saudara. Itu tidak benar. Yang terakhir, untuk menjaga persaudaraan tersebut agar tetap utuh, SHTRATE memberikan pepacuh yang tidak boleh dilanggar oleh anggotanya. Namun semua itu bisa terwujud apabila anggotanya setia pada hatinya untuk tetap menjaga ajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.